Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Lunggala dari kelas PGMI 4B. Pengertian desain pembelajaran. Menurut Saiful Sagala, desain pembelajaran adalah pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Tujuan model pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu membantu guru merancang pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan keterlibatan siswa. Yang keempat, mengembangkan keterampilan tertentu. Yang kelima, menghubungkan teori dengan praktik. Maksud dari membantu guru merancang pembelajaran adalah memberikan pedoman atau acuan bagi guru dalam menyusun kegiatan belajar mengajar, mulai dari menentukan tujuan, memilih materi, metode, media, hingga cara menilai hasil belajar siswa. Dengan adanya rancangan pembelajaran, guru bisa lebih mudah mengatur langkah-langkah yang sistematis sehingga proses belajar menjadi terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Maksud dari meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah membuat proses belajar mengajar menjadi lebih berhasil guna artinya waktu, tenaga, dan sumber belajar yang digunakan benar-benar menghasilkan pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya berlangsung tetapi juga berdampak nyata. Siswa lebih mudah memahami materi, lebih efektif, serta hasil belajar sesuai dengan harapan. Mengembangkan keterampilan tertentu, maksudnya menjadikan proses pembelajaran sebagai sarana untuk melatih dan menumbuhkan kemampuan khusus yang ingin dicapai pada siswa. Mengembangkan keterampilan tertentu, maksudnya yaitu adalah menjadikan proses pembelajaran sebagai sarana untuk melatih dan menumbuhkan kemampuan khusus yang ingin dicapai pada siswa. Maksud dari menghubungkan teori dengan praktik adalah menjadikan pembelajaran tidak hanya berhenti pada pengetahuan atau konsep tetapi juga diterapkan dalam kegiatan nyata. Contohnya begini. Kalau di teori matematika, siswa belajar tentang bangun ruang. Praktiknya bisa membuat model kubus atau balok dari kertas. Fungsi pengembangan model pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang kedua meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang ketiga memperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman, yang keempat mendorong inovasi guru, yang kelima mencapai pendidikan nasional, yang keenam menciptakan pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Model pembelajaran EDI. Model pembelajaran EDI adalah sebuah model sistematis yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu analisis, desain, development, pengembangan, implementasi, evaluasi. Model ini dikembangkan oleh Russell and Molanda pada tahun 1990-an dan digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif dan dinamis. Model EDI juga bersifat student-centered, inovatif, atau autentik, serta mengacu pada teori belajar behavioristik yang menekankan peran faktor eksternal dalam perubahan perilaku. Mengapa saya mengambil model pengembangan EDI? Karena model ini dianggap salah satu yang paling lengkap, sistematis, dan mudah diterapkan untuk merancang pembelajaran. EDI sendiri singkatan dari analisis, design, development, implementation, evaluation. Jadi ada 5 tahap yang saling berurutan, tapi juga bisa dibalik lagi kalau ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu ada analisis. Di tahap ini, guru atau perancang pembelajaran cari tahu dulu kebutuhan siswanya. Mereka butuh apa, kemampuan awalnya bagaimana,
dan apa tujuan yang mau dicapai. Misalnya, sebelum mengajar pecahan, guru analisis dulu apakah siswa sudah paham pembagian dasar. Kalau belum, berarti harus disiapkan materi pengantar dulu. Nah, desain. Setelah tahu kebutuhan, baru bikin rencana pembelajaran. Desain ini meliputi tujuan, materi, metode, media, dan langkah-langkah mengajar. Contoh, guru memutuskan mau pakai media kue yang dipotong-potong untuk menjelaskan pecahan. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Di tahap ini, semua rencana tadi diwujudkan. Guru menyiapkan bahan ajar, membuat media, atau menyusun soal latihan. Misalnya, guru membuat lembar kerja siswa tentang pecahan. Yang keempat, implementation, pelaksanaan. Nah, di sini pembelajaran benar-benar dilakukan di kelas. Guru melaksanakan sesuai dengan desain dan bahan yang sudah dibuat. Contohnya, guru masuk kelas, bawa media kue, lalu mengajar pecahan dengan praktik langsung. Yang kelima yaitu evaluasi. Tahap terakhir adalah menilai apakah pembelajaran sudah berhasil atau belum. Evaluasi bisa dilakukan di setiap tahap, bukan hanya di akhir. Kalau ada yang kurang pas, bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Misalnya, setelah mengajar pecahan, guru kasih latihan soal untuk tahu apakah siswa benar-benar paham. Jadi, mengapa EDI dipilih? Karena sederhana tapi jelas urutannya, sehingga gampang dipakai oleh guru maupun peneliti. Fleksibel dan bisa dipakai di semua mata pelajaran, semua jenjang pendidikan. Terarah karena dimulai dari analisis kebutuhan siswa. Efektif karena selalu ada evaluasi yang bikin pembelajarannya lebih baik. Yang terakhir yaitu praktis, cocok dipakai baik untuk merancang kurikulum, bahan ajar maupun media pembelajaran. Itulah hasil dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.